Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali dalam Bisnis Bali News ya. Dan Bisnis Bali News kali ini agak istimewa karena saya akan mewawancarai founder atau apa ya, komisaris ya, pemilik ya daripada minyak kutus-kutus. Minyak yang sudah sangat terkenal, mungkin Anda juga salah satu konsumennya. Beliau adalah Bapak Servarius Bambang Pranoto. Kita akan berbincang sedikit tentang bagaimana kelahiran kutus-kutus, kemudian hingga berkembang menjadi katakanlah sebagai brand gitu ya, yang membawa aset Bali juga bahkan Indonesia, karena ini sudah sampai diekspor ke luar negeri. Kita sapa dulu Pak Bambang. Halo Pak Bambang, saya panggil Pak Bambang aja. Ya Pak Bambang. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Karena dalam masa pandemi COVID ini sehat itu yang penting Pak ya? Iya penting. Itu harta yang tak ternilai harganya. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Betul. Apapun yang Anda lakukan, kalau Anda tidak sehat, tidak akan berarti apa-apa Pak ya? Betul. Pak Bambang, kalau kita bicara kutus-kutus ya, ini mungkin sudah sering juga, tapi mungkin pemirsa ingin tahu juga, mungkin dari awal kemudian munculnya kutus-kutus, perkembangannya, betul. Ya sampai hari ini. Ya, jadi kutus-kutus itu muncul karena kecelakaan. Jadi saya lumpuh dan akhirnya saya menemukan obat itu, dan obat itu sekarang kita namakan minyak kutus-kutus. Jadi obat yang tidak diminum tapi dibalur. Dibalur. Ya, jadi beda dengan obat lain. Obat lain kan diminum, kalau ini dibalur. Ya. Nah, menurut saya kenapa dibalur lebih baik? Karena dibalur itu kalau ada apa-apa di dalam obat itu tidak masuk di dalam perut. Nah, kalau sudah di dalam perut ngambilnya kan susah. Masih di luar. Kalau ada di luar, kalau dibalur ada apa-apa paling bentol-bentol. Ya, tidak sampai meracuni tubuh kita. Nah, untuk itu obat ini minyak ini akhirnya tidak tahu, dulunya hanya karena mengobati diri sendiri, dan saya pikir ya mungkin juga saya bagi-bagi kepada teman-teman untuk yang sakit, tapi sekarang jadi bisnis yang luar biasa. Kita sekarang punya penjual seluruh Indonesia itu 50.000 orang. 50.000 orang? Betul. Banyak sekali ya? Itu ya. Seluruh Indonesia ya Pak ya? Seluruh Indonesia. Saya nggak ngitung yang di luar negeri ya. Ada juga di luar negeri ya? Udah sampai kalau luar negeri ya. Mana Pak Bambang? Sampai negara Afrika, di kota besar Afrika aja selalu ada reseller kutus-kutus. Kutus-kutus ya? Ya. Padahal kutus-kutus itu namanya identik dengan Bali sebenarnya Pak ya? Kutus-kutus itu betul angkanya artinya 8 kan? 8 kan? No. Nah, filosofi kutus-kutus yang 88 itu kan filosofi yang berkelanjutan, prosperous atau kemakmuran, dan juga aliran energi yang terus menerus. Karena orang sehat, kalau kata kebudayaan kita bukan karena sakit, tapi karena energinya tidak lancar. Jadi sakit itu informasi yang dikirim ke otak untuk memberitahu bahwa kita dalam posisi tidak baik. Jadi sangat kita beda dengan obat lain. Kalau obat lain itu menyembuhkan penyakit, kalau kita melancarkan energi. Konsepnya begitu ya Pak? Konsepnya seperti itu. Karena kalau orang sakit itu sebenarnya energinya tidak lancar. Tidak lancar. Nah, kalau kita merasa sakit itu hanya sekedar informasi kepada otak kita supaya kita melakukan sesuatu, melancarkan energi. Nah, di sini kutus-kutus tidak menyembuhkan penyakit, tetapi melancarkan energi. Otomatis tubuh kita akan menyembuhkan penyakit kita sendiri. Karena konsep kita bahwa tubuh manusia itu diciptakan Tuhan sempurna. Semua sudah ada. Ya. Ada bengkelnya, ada dokternya, ada perawatnya, ada pabrik obatnya, semua ada di dalam tubuh kita. Hanya karena kita selama ini menggadaikan kemampuan tubuh kita kepada keluar, di sini adalah institusi kesehatan, itu tidur. Kita tidak pernah bangunkan, ya kan, tidur. Untuk itu harus kita bangunkan. Nah, bangunkannya dengan apa? Dengan minyak kutus-kutus. Jadi minyak kutus-kutus itu kalau sepeda motor tuh businya.
mesin jalan. Nah, begitu jalan, semua akan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, orang bisa sehat. Kalau kita bicara tentang apa saja yang diobati oleh penyakit kutus-kutus, hampir semua penyakit. Ya jelas, karena definisi kami adalah penyakit energi yang tidak lancar. Nah, kalau energi lancar, otomatis semua penyakit bisa disembuhkan. Kalau pengalaman Pak Bambang sendiri dulu pernah lumpuh, bisa disembuhkan karena kutus-kutus. Kan, iya, betul. Kemudian itu yang dikembangkan. Ya, dikembangkan. Dan itu terbukti. Saya dengar sudah sampai jutaan ya botol yang sudah di tahun 2019 kemarin itu 4,7 juta botol per tahun. Per tahun. Nah, sekarang ini sudah lewat 2 jutaan sampai bulan ini. 2 jutaan. Di atas 2 juta botol. Ini baru bulan ya. Ya. Okay. Ini memang agak menurun sedikit karena kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi ya, Pak ya. Betul. Okay. Dan kalau kita bicara tentang bahannya, Pak, apakah ini bukan bahannya dulu. Inspirasi obat ini berasal dari tanah Bali, kemudian juga bahan-bahannya juga berasal dari tanah Bali. Otomatis memang dari tanah Bali karena awal pembuatannya itu ingredientnya itu saya temukan di sekitar rumah saya. Oh. Di Gianyar. Di Gianyar, di Desa Bono itu. Bono. Jadi otomatis memang tumbuh di Bali. Nah, cuman kan karena sekarang jumlahnya sudah ratusan ribu, nggak bisa. Dan banyak yang sudah tidak nanam kan, atau lupa atau tidak ngurusin lagi. Tanaman-tanaman. Ya, tanaman-tanaman itu akhirnya ya terpaksa kita mencari di mana-mana yang ada. Gitu. Okay. Tapi kita tetap basicnya. Inspirasinya Bali, basicnya Bali. Bahan yang basic itu kita beli di pasar ya. Kita tidak beli di supplier tapi belinya di pasar. Supaya pedagang pasar itu punya penghasilan, Pak. Jadi saya tidak beli di supplier. Nah, ini konsep bagaimana ikut menghidupkan ya, Pak? Menghidupkan. Jadi bagi saya sebuah brand kalau hanya untuk brand itu sendiri itu menurut saya not nice. Kita harus win-win solution. Kita berhasil, masyarakat juga harus berhasil. Karena toh kita juga barang kita dibeli masyarakat. Nah, kalau masyarakat penghasilannya nggak ada, gimana mau beli barang kita? Nah, kalau itu terjadi circle, kita akan menjadi besar, kan gitu. Kayak pegawai ini mungkin berapa ya? 60 atau 70% ya tetangga-tetangga kita sendiri. Oh, dari sini. Nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Jadi masyarakat lokal ya? Masyarakat lokal dan mereka kan datang ke pabrik, jalan kaki. Cuman karena udah punya duit dia pakai sepeda motor. Artinya bahwa ini memberdayakan masyarakat lokal, tenaga kerjanya, kemudian membeli bahan-bahannya juga di pasar. Betul. Padahal sebenarnya Pak Bambang bisa membelinya di supplier dengan harga yang lebih murah. Lebih murah dan kualitinya lebih terjaga. Gitu. Tapi Pak Bambang nggak mau di pasar. Ya, supaya hidup, ada ekonomi hidup. Yang berikutnya, kita gaji pegawai itu 2 kali UMR. Oh ya? Saya kerja di sini aja nanti ya. Monggo. Monggo. Jadi. Tapi karena itu memang perkembangan katakanlah dari bisnisnya sudah cukup. Enggak, karena memang konsep saya seperti itu. Konsep seperti dengan reseller. Harga kami itu kan 230. Ya kan. Tapi yang untuk reseller itu 130, Pak. Oh. Saya dapat 100. Padahal saya harus punya pabrik, harus beli bahan baku, harus promosi. Betul. Tapi penjual itu justru dapat yang terbesar. Karena maksud saya apa? Supaya ada ekonomi yang tumbuh. Betul. Kalau kita sukses, mereka juga sukses. Ya. Nah, kalau saya ini kan bandar. Ya. Misalnya Anda dapat 130 kan Anda. Ya, saya cuma dapat 100. Terus ada lagi sana dapat 130, dapat. Ya kan, misalnya 10 orang, ya tetap aja bandar yang terbesar kan, gitu loh. Tapi dari konsep Bapak memang adalah bagaimana tidak hanya menyembuhkan secara fisik penyakit, tetapi juga ekonomi. Ekonomi supaya ibu-ibu itu sejahtera. Karena kebanyakan yang jual adalah ibu-ibu yang tinggal di rumah, yang tidak bisa meninggalkan rumah karena ada anak kecil, tidak punya pembantu rumah tangga. Nah, itu yang kita fokuskan. Dan sekarang ibu-ibu itu penghasilannya bisa rata-rata 25 juta per bulan bersih. Suaminya jauh. Sekarang suaminya tuh daripada nganggur kamu kerja aja deh. Iya. Jadi konsepnya sangat luar biasa. Jadi ini menumbuhkan ekonomi rumah tangga.
Karena bagi saya rumah tangga yang sejahtera akan menghasilkan anak-anak yang sejahtera dan positif terhadap hidup. Ya kan? Betul. Jadi mereka tidak lagi terpengaruh misalnya ideologi apa yang sifatnya Ya, fanatik, radikal. ya. Dia tidak ikut geng-geng yang tidak jelas. Dia akan memfokuskan bahwa karena semua tersedia di rumah, mereka akan akan tumbuh menjadi anak-anak. Nah, Sampai sejauh ya, itu Pak Bambang. saya mikirnya sampai di situ. Makanya kalau 50.000 punya anak 2, ada 100.000 anak kutus-kutus yang nantinya mungkin mudah-mudahan akan menjadi teladan-teladan bangsa. Luar biasa, Ya. luar biasa. Oke, kita kontekstualnya sekarang tentang pandemi COVID ini, Iya. Pak Bambang. Apakah ada semacam ya katakanlah dampak, pengaruh atau apa terhadap minyak kutus-kutus ini atau justru Ya. kita sambil menunggu Ya, Pak oke. Bambang ya. Biar kelihatannya beneran ya. Tapi ini ada kopinya loh ya. Ya, ada bener nih, bukan. Dan kopi ini dijual di ada restoran ya Pak Ya, Di ini kita ada Papua, di restoran, dekat ini. tapi lebih banyak untuk kalangan kita sendiri. Jadi begini, pandemi COVID ini adalah menjungkir balikkan semua paradigma apapun. Betul. Jadi, nah, bahkan kebudayaan pun dihancur leburkan hanya oleh sesuatu yang kecil dan tidak kelihatan. Ya, kelihatan. Betul. Coba bayangkan. Kita bisa pergi roket ke Betul. bulan atau Kita kemanapun kita juga. sudah hampir ke Mars. Iya, hampir ke Mars. Bangun mesin raksasa yang begitu segala luar macam, biasa. Betul. tapi hanya dengan Virus yang tidak yang kelihatan itu bubar semua. Dan semua jadi bodoh. Ya kan? bingung. Ya, bingung dan bodoh. Kenapa? Dengan kita lockdown itu kan reaksi yang sangat bodoh, ya kan? Misalnya Anda punya anak nakal, kan biasanya di lockdown di kamar dikunci. Ya, Ya. itu kan tindakan yang bodoh banget sebetulnya. Ya, betul. Jadi kita jadi bodoh sekali menghadapi virus itu. Nah, ini menurut saya paradigmanya mesti dibongkar. Dibongkar. Sebetulnya apa sih sebetulnya? Kenapa virus itu menjadi sangat berbahaya? Nah, Kenapa? Nah ini kenapa? Teknologi hebat, ya kan. Rumah sakit quality-nya udah bagus banget, ya kan. Betul. Sudah Makan canggih semua. sekarang kita persoalannya bukan makan. Sekarang persoalannya mengurangi berat tubuh. Iya, karena data mengatakan ternyata lebih banyak orang mati karena obesitas. Nah, ya kan. Nah, sekarang ternyata lifestyle yang jadi masalah. Kita telah menggadaikan lifestyle yang tidak sehat. Kita juga sudah saking semua obat ada, segala macam sakit ada obatnya. Nggak apa-apa sakit, nanti toh ada obatnya. Kita tidak pernah ngurus badan untuk bisa menjadi badan yang secara wajar itu bisa melawan apapun. Karena pada prinsipnya, kalau saya dalam the way of think saya, bahwa manusia itu sebetulnya bisa melawan apa saja di muka bumi ini. Tubuh kita. Ya, tubuh kita. Jadi Memiliki- Tuhan telah memberikan semuanya kepada kita. Nah, yang jadi persoalan kita lalai. Nah, supaya kita tidak lalai, Pak Bambang. Ya, kita harus kembali ke penghidupan orang zaman dulu yang ternyata orang zaman dulu lebih sehat, ya kan. Itu berarti pola makan kita. Pola makan, hidup. cara berpikir, ya kan. Oke. Ya kan. Nah, Ya. itu mesti dikembalikan dulu. Toh nenek moyang kita pernah mengajarkan kita, ya kan, bahwa ya misalnya sekarang kan lagi model nih, nanam sayur di rumah. Kalau zaman dulu memang setiap rumah pasti nanam. sayur, Ngapain mesti pergi ke pasar? Ya, Ya, toh? ya, ya. Ada di belakang rumah. Itu sepele aja contohnya. Ya kan. Oke. Jadi kita mikirnya jauh-jauh, pada begitu kita di lockdown mau ngapain? Keluar nggak bisa. Nyari lombok aja mesti pakai Gojek atau apa. Nah, padahal kalau ada di belakang rumah kan tinggal ambil. Oke. Nah, ini Ya. paradigma ini mesti disadari, dan sekaligus juga kita mulai mengembangkan bukan vaksin, bukan obat, tapi imunitas tubuh kita dinaikkan. Nah, salah satu jalannya kutus-kutus. Ya, oke, mantap. Dan memang terbukti, Pak ya? Ya, terbukti. Saya tadi baru datang juga ini juga bisa menghilangkan virus kayak ini. Automatically.
Karena bahannya itu luar biasa untuk mematikan virus. Jadi contoh paling gampang adalah kalau kita bersin. Bersin itu kan ada sesuatu di hidung kita yang harus dikeluarkan. Termasuk juga kalau ada virus. Betul. Yang bisa mengenal virus itu kan tubuh kita. Tubuh kita ya. Kalau bersin itu bagian dari mengeluarkan virus. Ya, dia ingin mengeluarkan virus. Makanya waktu pilek kita sering bersin. Nah, kalau kita oles kutus-kutus reda. Artinya virusnya sudah tidak berpengaruh, kan begitu. Jadi itu contoh yang bahwa kita bisa mengalahkan virus. Ya, saya bisa sih membuktikan dengan laboratorium tapi kan tidak perlu. Ya, betul. Saya selalu ingin begini loh, tubuh manusia ini penuh alat ukur, pakai dong. Siap. Baik Pak Omang, karena waktu asik sekali ya ngobrol sama Pak Omang, ini luar biasa. Mungkin next time Pak ya. Ya, oke, no problem. Kita melihat bagaimana upaya ini juga bagian dari menghidupkan bagaimana kemampuan lokal gitu ya. Tadi Bapak mengatakan ekonomi lokalnya. Betul, gitu bukan ya. lokal, diri kita. Diri kita ya. Jadi jangan kita cuman sebetulnya pertama kali kalau mau bisnis ya diri kita dulu diberesin. Otomatis kalau diri kita beres, kita bisa beresin orang lain kan gitu. Tidak hanya bisnis saja, tapi bisnis diri sendiri, tapi juga seluruhnya, seluruh masyarakat gitu ya. Dan tadi ketika bicara COVID itu ada makna yang sangat dalam sekali bagaimana kita merubah paradigma kita bahwa tubuh kita ini sebenarnya memiliki kemampuan harus imunitas tubuh. Dan ketika dikatakan kutus-kutus bagian ya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ya, seperti umbur buah suah kan ya. Setiap rentetan itu punya kekuatan sendiri ya kan. Dan pasti Tuhan memberikan yang optimum pada kita. Baik. Terima kasih Pak Omang. Dan terima kasih pesan-pesan semangatnya luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Demikian bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita saat tutup dengan Promo Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Kutus-kutus jos.